Hi everyone, welcome back with me, Guru Geografi Milenial. Di channel ini kita akan sama-sama mereview dan membahas geografi untuk kurikulum nasional K13, yaitu materi-materi geografi di SMP, materi-materi geografi di sekolah menengah umum, dan juga untuk teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di sekolah internasional. Kita juga akan mereview dan membahas materi-materi geografi dari Cambridge International Curriculum, di antaranya IGCSE Geografi, AS Level Geografi, Integrated Humanities, dan juga bagi rekan-rekan yang sedang mengambil kuliah atau akan mengambil kuliah jurusan geografi, kita juga akan mereview dan membahas mata kuliah geografi. Dan seperti biasa, di setiap video tutorial saya selalu ada assessment atau soal latihan di bagian akhir dari tutorial saya. Dan tentunya soal itu banyak soal HOTS atau soal yang membutuhkan high order thinking skills, sehingga teman-teman silakan menjawab sebisa mungkin, dan nanti jangan khawatir, saya akan bantu untuk merevise atau kita membahas bersama-sama. Baik, topik kita kali ini tentang prinsip geografi. Ada 4 prinsip geografi, yaitu yang pertama adalah prinsip penyebaran, yang kedua adalah prinsip deskripsi, yang ketiga adalah prinsip interrelasi, dan yang keempat adalah prinsip kronologi. Baik, yang pertama adalah prinsip penyebaran. Apa tuh prinsip penyebaran? Prinsip penyebaran adalah adanya perbedaan ciri atau karakteristik di setiap wilayah, baik di suatu pulau, suatu provinsi, ataupun suatu negara, ataupun suatu kawasan, atau di dunia dalam satu negara dengan negara lain itu berbeda-beda. Dan juga fenomena-fenomena atau gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi tidak merata antara satu tempat dengan tempat lain. Contoh, misalnya penyebaran fauna dan flora. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri kita mempunyai 3 wilayah penyebaran flora dan fauna, yaitu wilayah Indonesia bagian barat atau Asiatik, adalah meliputi Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Kemudian flora fauna di Indonesia bagian tengah atau peralihan meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan flora fauna Australis atau Indonesia bagian timur meliputi wilayah Maluku dan Papua. Contoh misalnya komodo di Pulau Flores, kemudian kanguru di Papua, anoa di Sulawesi Tengah, harimau di Sumatera, kemudian gajah di Sumatera, kemudian tapir di Sumatera Barat, kemudian orangutan atau bekantan di Kalimantan, ataupun misalnya flora. Contohnya kayu cendana yang wangi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timur dan Pulau Sumba. Kayu putih, bahan dasar minyak kayu putih itu di Maluku dan Papua. Kemudian pohon sagu juga sama di Maluku dan Papua, pohon kamfer di Sumatera Barat, kayu jati di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian kayu rotan, kayu keruing, kayu bayam ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Kemudian segala macam jenis anggrek, baik itu warna hitam, anggrek pink, anggrek merah, anggrek orange, anggrek yellow, anggrek putih, itu semua ada di Kalimantan. Ataupun juga misalnya cempaka hutan di Sulawesi Barat, ataupun pohon lontar di Nusa Tenggara Timur. Atau misalnya penyebar barang tambang juga berbeda-beda di setiap wilayah di Indonesia. Contoh misalnya emas di Papua, timah di Bangka Belitung, nikel di Sulawesi Tengah, kemudian aspat di Pulau Buton, kemudian granit di Flores, kemudian minyak bumi dan batu bara tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Ataupun misalnya penyebaran gunung api di Indonesia juga berbeda-beda. Konsentrasinya terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Sedangkan Kalimantan tidak memiliki gunung berapi dan tidak mengalami gempa bumi. Karena apa? Karena memang kita tahu bahwa Sumatera, Jawa, Bali, NTB, dan NTT itu berada di lintasan lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire.
Dan yang berikut juga karena pulau-pulau ini terletak persis di kedua pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng oceanic atau oceanic plates di Australia bersubduksi atau convergent dengan lempeng benua atau continental plates yaitu Eurasia. Kemudian misalnya banjir. Kita tahu bahwa Jakarta sering dilanda banjir kalau setiap musim hujan. Tapi tidak semua wilayah Jakarta terkena banjir, hanya wilayah-wilayah tertentu. Yang paling sering atau yang sering kita nonton di TV yaitu wilayah Kelapa Gading, kemudian Kampung Melayu, kemudian Tanjung Priuk, Pluit, dan beberapa tempat. Di Kelapa Gading saja juga tidak semua wilayah, hanya wilayah-wilayah tertentu yang mungkin dekat dengan sungai ataupun saluran got yang kecil ataupun yang dangkal. Uh, ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan ciri atau karakteristik di setiap wilayah ataupun penyebaran sumber daya alam atau flora fauna di muka bumi tidak merata antar satu tempat lain. Kenapa? Karena faktor iklim. Nah, kita bahwa iklim seperti suhu, kemudian kelembapan, curah hujan, angin, ini sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup ataupun juga sumber daya alam. Contoh, misalnya fauna seperti unta, kemudian flora seperti kaktus ataupun kurma. Mereka flora-flora ini itu tumbuh dengan bagus atau survive di daerah yang suhunya panas dan kelembapannya rendah. Atau termasuk unta juga sama ya. Jadi unta itu juga suatu hewan yang sangat survive dan bertahan di suhu yang sangat panas seperti daerah gurun dan kelembapannya rendah. Nah, tapi ada hewan tertentu yang sangat adaptif dengan suhu yang dingin, seperti karibu, kemudian bison, kemudian yak, ataupun beruang kutub. Kemudian berikut faktor edafik atau tanah. Ini sangat berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Di antaranya adalah humus tanah, tekstur tanah, kandungan udara, air tanah, tingkat kesuburan, dan mineral hara. Jadi kita tahu bahwa tanaman-tanaman seperti kopi, kemudian sayur-sayuran, kemudian kina, teh, itu membutuhkan humus tanah yang bagus, tekstur tanah yang lembut, dan juga kandungan air serta udara yang cukup bagus dalam tanah. Sehingga apa? Sehingga tanaman-tanaman tersebut mendapatkan nutrisi yang bagus dan juga ruang yang bagus sehingga mereka tumbuh dengan subur di tempat-tempat tersebut. Kemudian faktor topografi. Topografi berhubungan dengan tinggi rendahnya permukaan bumi seperti gunung, bukit, lembah, ngarai, dataran rendah ataupun dataran tinggi. Kita tahu bahwa ada juga hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan tertentu yang lebih bagus atau lebih survive, sangat adaptif dengan dataran rendah. Kenapa? Karena dataran rendah itu konsentrasi sinar mataharinya cukup bagus. Contohnya seperti kelapa, kemudian padi, jagung, kemudian tebu. Nah, ataupun misalnya um, tempat-tempat yang dataran tinggi, ya, seperti di Bogor Puncak. Nah, itu kan banyak terdapat cemara atau pinus. Jadi kita tahu bahwa topografi atau fisiografi itu sangat mempengaruhi keberlangsungan flora atau fauna atau penyebaran-penyebaran atau fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi. Atau misalnya gejala-gejala seperti banjir. Banjir itu umumnya terjadi di dataran rendah, sedangkan longsoran itu umumnya terjadi di dataran tinggi. Kemudian yang berikut adalah faktor biotik. Faktor biotik ini sangat berhubungan dengan aktivitas atau tindakan manusia, seperti pembakaran hutan, kemudian alih fungsi lahan untuk pertanian, kemudian perkebunan, pertambangan, penghijauan, reboisasi, konservasi, atau perburuan hewan liar. Tindakan-tindakan manusia seperti ini juga akan mempengaruhi penyebaran flora dan fauna. Contoh misalnya, ketika suatu kawasan hutan dibalak secara liar atau dialihfungsikan lahan tersebut untuk permukiman penduduk atau pertanian, maka hewan-hewan yang ada di tempat tersebut mereka akan pindah ke tempat lain. Sehingga habitat hewan di tempat itu yang aslinya berkurang. Kenapa? Karena mereka sudah pindah ke tempat lain. Jadi aktivitas seperti ini itu sangat tidak dianjurkan dan paling tidak harus dikontrol sehingga bisa
bisa mengurangi degradasi lahan, bisa juga mengurangi penyebaran atau perpindahan atau kepunahan daripada flora atau fauna tertentu. Contohnya seperti misalnya penyebaran fauna di Indonesia, seperti di bagian timur, terkenal dengan kanguru, kemudian burung kasuari, burung cendrawasih, itu di Papua dan Maluku. Kemudian di Sulawesi, misalnya anoa di Sulawesi Tengah, burung maleo di Sulawesi Selatan, kemudian tarsius dan pabirusa di Gorontalo dan Sulawesi Utara. Kemudian komodo cuma ada di Pulau Rinca dan Pulau Komodo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Atau misalnya bekantan atau orangutan banyak terdapat di Kalimantan. Selain itu juga seperti anggrek atau kayu keruing, rotan, banyak terdapat di Kalimantan. Kemudian di ujung kulon, Provinsi Banten, Pulau Jawa, badak bertulis satu atau ular sanca. Nah, kemudian di Jawa Tengah ada kayu jati dan Jawa Timur. Kemudian Sumatera, misalnya harimau menyebar dari Aceh sampai dengan di Lampung, tapi paling banyak terdapat di Provinsi Jambi. Kemudian tapir di Sumatera Barat. Kemudian Rafflesia arnoldii di Bengkulu. Kemudian bunga bangkai raksasa dan pohon lebah di Sumatera Utara di Sibolangit, dan masih banyak lagi. Yang berikut adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi yaitu fenomena yang terjadi di geosfer dianalisis sebagai sebab dan akibat. Dan untuk menganalisis sebab akibat tersebut, kita harus menggunakan alat bantu atau hal-hal yang digunakan sebagai bukti untuk menguatkan atau meyakinkan kepada publik atau kepada audiens bahwa fenomena tersebut benar-benar terjadi dan hanya di tempat-tempat tertentu. Nah, di sini kita bisa menggunakan angka, kemudian peta, kemudian gambar, sketsa, kemudian citra, kemudian tabel, diagram, statistik, atau analisis inderaja. Jadi kalau umpamanya teman-teman menemukan di soal-soal ujian di UN atau di UNBK ataupun misalnya di ujian saring masuk perguruan tinggi negeri, jadi kalau soal-soal yang sudah termasuk angka ataupun peta ataupun gambar, itu berarti prinsip deskripsi. Contoh misalnya, ketika kita menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, kita harus menggunakan peta. Ataupun ketika kita menjelaskan tentang wilayah kebakaran hutan di Kalimantan atau Riau, kita harus menggunakan citra. Nah, kenapa? Karena citra tersebut dia bisa merecord dari udara, mungkin satelit atau mungkin wahana pesawat, merecord dari udara secara keseluruhan, ya, mencakup wilayah-wilayah yang terdampak banjir atau kebakaran hutan. Kemudian misalnya juga kita menjelaskan tentang penduduk Indonesia dengan menggunakan diagram. Kenapa? Karena dengan menggunakan diagram kita bisa tahu misalnya selisih atau jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian angka kelahirannya berapa, kematiannya berapa, dan di sini kita bisa tahu. Atau misalnya seperti ini ya, ketika kita mau menjelaskan atau memaparkan tentang ekspor Indonesia tahun 2019. Ini cuma contoh ya. Misalnya apa? Ekspor Indonesia tahun 2019 bahan mentah seperti karet, kemudian kelapa sawit, kakao atau kopi. Nah, di sini kita harus menggunakan pie chart atau diagram lain seperti ini. Di sini kita bisa tahu bahwa ternyata tahun 2019 ekspor Indonesia untuk bahan mentah karet itu sebesar 8,2%, kemudian kelapa sawit 3,2%, kakao 1,4%, atau kopi 1,2%. Jadi alat bantu seperti ini itu bisa memberikan pengetahuan yang cukup bagus dan juga meyakinkan kepada audiens atau publik tentang fenomena yang terjadi atau gejala yang terjadi itu sangat real atau nyata di lapangan. Atau misalnya kita mau menjelaskan atau menyampaikan tentang penyebaran flora di Indonesia. Kita menggunakan peta seperti ini. Ya, di sini audiens bisa tahu bahwa ternyata kayu putih itu ada di kayu putih itu ada di Papua dan Maluku. Kemudian cendana itu ada di Pulau Timur dan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tidak ada di Pulau Flores. Kenapa? Karena tanahnya tidak cocok dan
mungkin suhu mungkin agak berbeda antara Timor, Sumba dengan Flores. Nah, karena kita tahu bahwa Timor dan Sumba itu lebih panas dibandingkan dengan Flores. Flores saja dari timur ke barat berbeda suhu. Begitupun juga dengan Pulau Jawa. Semakin ke timur semakin panas, semakin ke barat semakin sejuk. Sumatera pun juga sama, Kalimantan pun juga. Jadi adanya perbedaan-perbedaan seperti ini dan kita perlu menggunakan alat atau media untuk meyakinkan kepada audiens atau publik. Seperti anggrek. Kalau kita mau mencari segala macam jenis anggrek, baik itu warna merah, warna ungu, warna hitam, warna putih, warna orange, warna kuning, semua ada di Kalimantan. Atau misalnya coba hutan, oh dia di Sulawesi Barat, kayu jati di Jawa Tengah, Rafflesia arnoldi di Bengkulu, Rafflesia acihensis di Aceh, bunga bangkai raksasa dan bunga bangkai raksasa dan pohon lembah di Sibolangit Sumatera Utara, pohon kamper di Sumatera Barat. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa oh ternyata inilah kekayaan atau penyebaran kekayaan flora kita di Indonesia. Yang berikut adalah prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah suatu prinsip geografi yang mengkaji suatu fenomena alam atau gejala terjadi di geosfer itu saling berkaitan antara satu sama lain atau terjadi hubungan timbal balik antara fenomena atau hal-hal yang terjadi di geosfer atau permukaan bumi kita. Fenomena tersebut bisa terjadi atau punya hubungan timbal balik sesama aspek fisik, kemudian sesama aspek sosial ataupun aspek fisik dan sosial. Sesama aspek fisik, ya misalnya banjir, kemudian longsor, kemudian gempa bumi, kemudian tsunami, kemudian iklim, panas, dingin, hujan, taifun. Sosial, misalnya perdagangan, perekonomian, politik, sosial, budaya, bahasa, teknologi. Fisik dan sosial, berarti ini intervensi manusia dengan alam, interaksi atau interaksi antara manusia dengan alam atau lingkungan di sekitar, seperti pertambangan, pembakaran hutan, pembalakan liar, perburuan hewan liar. Contohnya seperti berikut ya. Misalnya, Indonesia banyak terdapat gunung berapi karena terletak di lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Atau Indonesia sering terjadi gempa bumi dan tsunami karena terletak di batas lempeng tektonik, yaitu Eurasia sebagai lempeng kontinental dan Indo-Australia sebagai lempeng oseanik. Jadi jangan heran kalau memang Indonesia itu seringkali ada erupsi gunung berapi, kemudian seringkali ada gempa bumi dan tsunami, karena memang interrelasinya adalah Indonesia ada di lingkaran cincin api Pasifik dan juga terletak di pertemuan kedua lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia dan Eurasia. Yang berikut, misalnya Jakarta selalu terjadi banjir setiap musim hujan. Karena apa? Karena letaknya dataran rendah ataupun juga mungkin akibat dari penyumbatan sampah di saluran got atau drainase. Jadi interrelasinya apa? Interrelasinya karena memang Jakarta di dataran rendah. Dan yang kedua, mungkin karena akibat dari sampah-sampah yang berserakan di tanah, kemudian air hujan menyapu bersih sampah-sampah tersebut dan menyumbat di saluran-saluran got dan drainase. Sehingga akibatnya apa? Jakarta banjir. Yang berikut nomor 4 adalah contoh, misalnya pemanasan global akibat dari polusi udara seperti gas CO2, karbon monoksida, metan, CFC sebagai akibat dari aktivitas manusia di permukaan bumi. Jadi karena memang gas-gas seperti ini itu sebenarnya sudah ada di atmosfer. Tetapi karena dari bumi produksi terus, maka gas-gas ini akan membreakdown molekul ion partikel yang ada di lapisan ozon di stratosfer yang seharusnya untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet, dan ternyata gas-gas ini semakin banyak dan membuat lapisan ozon ini semakin tipis. Sehingga semakin banyak sinar matahari mencapai bumi. Sehingga menyebabkan bumi ini semakin panas dari hari ke hari. Atau misalnya yang berikut dulu ya, misalnya harimau Jawa dan Bali dulu tuh ada ya, tapi akibat dari pembalakan atau perburuan liar, maka sekarang harimau Jawa dan harimau Bali kita cuma dengar nama. Nah, kenapa? Karena memang akibat dari perburuan liar atau untuk komersial. Jadi itu timbal balik atau interrelasi.
Contoh lain, misalnya sekarang ini kita lagi mengalami pandemi COVID-19. Di sini dampaknya apa? Akibatnya apa? Banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau dunia mengalami resesi ekonomi. Kenapa? Karena memang kita diharuskan untuk stay at home ataupun jaga jarak, kemudian juga kita harus pakai masker segala macam. Nah, sehingga orang enggan untuk melakukan aktivitas dan perusahaan-perusahaan besar pun juga mematuhi protokol dari pemerintah, sehingga banyak perusahaan tutup dan banyak yang kehilangan pekerjaan dan juga terjadi resesi ekonomi. Ataupun misalnya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan China selalu pasang surut. Kenapa? Akibat dari perang dagang atau perang dingin misalnya. Atau misalnya tanah longsor di desa Dirangkiong, Kecamatan Nita, sebagai akibat dari masyarakat yang mengembangkan sistem pertanian ladang berpindah atau shifting cultivation. Nah, jadi banyak sekali interlasi-interlasi yang mungkin kadang lihat di sekitar kalian itu ada sebab dan akibat. Nah, ini berarti kita mengkaji dari apa? Prinsip interlasi. Yang terakhir adalah um, prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan dari prinsip persebaran, deskripsi, maupun interlasi. Karena juga cuma dua prinsip, gabungan antara prinsip persebaran atau deskripsi, atau persebaran dengan interlasi, ataupun deskripsi dengan interlasi, ataupun sebaliknya. Jadi, kalau umpamanya teman-teman di soal-soal ujian UNBK atau UN, atau mungkin di tes masuk perguruan tinggi negeri, jadi kalau umpamanya kalian bingung dengan prinsip korologi, itu sebenarnya gampang ya. Jadi kalau umpamanya soal-soal itu sudah menyangkut atau mengcover dua prinsip atau tiga, itu berarti masuk ke prinsip korologi. Ini contoh seperti banjir di Jakarta. Jadi banjir di Jakarta itu kita tidak melihat dari satu sisi kejadian atau penyebab, tapi dari segala macam prinsip atau penyebab. Contoh kita kaji dari sistem atau prinsip interlasi. Kenapa? Karena banjir di Jakarta akibat dari warga membuang sampah tidak pada tempatnya, ataupun juga alih fungsi lahan di hulu sungai dan daerah aliran sungai untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman. Nah, seperti penjelasan saya terdahulu bahwa kita tahu bahwa kalau sampah-sampah dibuang sembarangan, ketika terjadi hujan, maka air hujan tersebut akan menyapu bersih sampah tersebut dan menyumbat saluran-saluran got atau drainase. Sehingga apa? Sehingga air hujan tersebut tidak mempunyai ruang untuk mengalir sampai ke laut dan dia meluap sehingga terjadi banjir. Begitupun juga dengan di hulu dan das. Itu tidak boleh mengalih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, ataupun pemukiman. Kenapa? Karena pohon-pohonnya kalau ditebang, maka pohon-pohon itu yang seharusnya dia membantu untuk menyerap air dalam tanah ataupun memblok runoff dari hujan tersebut, dia semua air hujan itu run off semuanya ke sungai. Dan juga ketika terjadi run off, dia membawa materi-materi yang ada di pegunungan sampai di dataran rendah atau di hilir sungai, kan dia tenaga atau arusnya berkurang. Maka sampah-sampah tersebut mengendap di dasar sungai dan membuat sungai semakin dangkal, semakin sempit, dan ketika curah hujan sangat tinggi, maka air hujan tersebut dia akhirnya meluap. Karena Karena memang ruangnya sempit dan um, terblok oleh sampah-sampah tersebut dan terjadilah banjir di beberapa wilayah di Jakarta. Kemudian yang berikut misalnya kita kaji dari prinsip penyebaran. Kenapa Jakarta sering banjir? Karena memang Jakarta letaknya di dataran rendah dan di tepi sungai atau di hilir Sungai Ciliwung. Kenapa Bogor hujan terus tapi tidak banjir? Kenapa Tangerang jarang banjir? Kenapa Depok jarang banjir? Karena memang kalau kita bandingkan antara Bogor, kemudian Depok ataupun dengan Tangerang, penyebaran itu berbeda-beda. Bogor yang paling tinggi, ya, kemudian Depok dengan Tangerang, dia topografinya lebih sedikit tinggi dibandingkan dengan Jakarta. Jakarta itu kan di daerah hilir sungai dekat laut, maka jangan heran kalau memang karena letak dataran rendah, maka Jakarta memang selalu dilanda banjir di beberapa tempat. Kemudian deskripsi. Nah, misalnya
Deskripsi, misalnya, eee, ya misalnya kita mau memetakan tentang, daerah rawan banjir di Jakarta. Nah, di sini kita tahu bahwa, tidak semua wilayah Jakarta dilanda banjir atau diterjang banjir. Maka, perlu adanya, memberi pemahaman kepada publik bahwa, kita memetakan, daerah-daerah rawan banjir, di Jakarta, sehingga apa, untuk meyakinkan kepada publik bahwa, eee, daerah tersebut itu rawan banjir. Sehingga, ketika, musim hujan, paling kurang ada mitigasi ya dari masyarakat-masyarakat itu sendiri untuk, mengurangi aktivitas atau menghindari daerah-daerah tersebut. Nah, di sini untuk meyakinkan kepada publik bahwa, betul, di Jakarta tempat-tempat ini, nah itu rawan banjir. Baik, itu tadi, topik kita tentang prinsip geografi hari ini, dan sekarang saatnya kalian untuk, mengerjakan soal-soal, latihan atau assessment atau worksheet, berikut ini. Oke, di sini ada, 1 nomor, soal-soal, hafalan ya, sedangkan 3 nomor itu soal-soal HOTS atau, AO3. Nomor satu, sebutkanlah 2 dari 4 prinsip geografi. Ini gampang ya, dia skornya cuma 2. Ingat, untuk pertanyaan sebutkan itu tidak boleh, lebih skornya, dia maksimal 2 atau, 1, tidak boleh 3. Kenapa? Karena ini soal-soal gampang dan, kita tidak boleh melatih siswa untuk, eee, seperti, soal gampang seperti ini dengan nilai atau skor yang besar. Jadi kita harus menantang atau, memberi kepada siswa, soal-soal yang, untuk menggali, nalar atau ide atau pendapat mereka, dengan soal HOTS atau AO3. Nomor 2, mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi, tsunami dan erupsi gunung berapi? Nomor 3, jelaskan prinsip korologi. Nomor 4, jelaskan penyebaran sumber daya alam dan makhluk hidup berbeda-beda di setiap wilayah atau pulau di permukaan bumi. Nah, ini masuk ke soal HOTS atau EO3. Seperti di video saya sebelumnya, supaya kalian mendapatkan nilai 4, maka nomor 2 ini kalian harus punya 2 jawaban, 2 alasan. 2 alasan, kemudian kalian menjelaskan dan sertakan dengan contoh. Nah, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai 4. Sedangkan nomor 3, karena nilai 6, berarti harus 3 alasan. 3 alasan, kalian menjelaskan masing-masing alasan dan masing-masing alasan berikan dengan contoh. Nomor 4 juga sama, karena skornya 8, berarti kalian harus punya 4 alasan dan masing-masing alasan kalian harus memberikan penjelasan dan sertakan dengan contoh. Nah, ini kalau kalian sudah mahir atau master dalam soal seperti ini, berarti ini kemampuan kalian untuk misalnya membuat essay ataupun menganalisis atau berargumen atau misalnya nalar kalian akan semakin bagus. Baik, dari total kalian, total skor, soal-soal ini yaitu 20. Silakan kalian, menjawab soal ini, dan posting jawaban kalian di kolom komentar dan kita akan merevise dan, membahas bersama-sama.